Ini motor saya udah pegang motor, udah lagi nyari kunci motor. Sekitar 2 meter 3 meter lah. Jarak dari motor Saya ke ini. Saya ngeliat anak bocah ada 2 pakai seragam lengkap. pakai seragam Sekolah SD. Pukul setengah satu dini hari. Ada di sekolah. Di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat di Japfu semua dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, bahagia, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa kendala, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memudahkan segala urusan kita. Baik, alhamdulillah, seperti biasa pada kesempatan ini kami akan mengetengahkan cerita-cerita misteri, kisah-kisah yang misterius, yang di luar nalar, di luar logika kita, namun terjadi. Dan pada kesempatan malam ini bersama kita semua ada salah satu narasumber yang akan membagikan kisahnya kepada kita semua. Selamat malam Bang Erwin. Selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat. Nama lengkapnya adalah Erwin Warmanuk. Beliau ini dari Ambon. Wow, jauh ya? Jauh sekali. Saudara saya dari Ambon, ya, kami sudah seperti saudara. Ya, dan pada kesempatan kali ini Bang Erwin akan membagikan kisah misterius, mungkin horor yang menegangkan, yang menyeramkan, namun itu terjadi. Baik, Bang Erwin mungkin bisa berbagi pengalaman ataupun cerita mistis atau horor ini kepada sahabat-sahabat Japfu semua. Halo, selamat malam. Sahabat Japfu. Iya, Japfu. Jadi cerita saya itu sekitar 2019 kalau nggak salah. Baik. Sebelum pandemi lah. Ini dari sini juga ceritanya. Habis dari gereja hari Minggu tuh jam 7 malam habis gereja. Diajaklah sama teman-teman, sama salah satu pastor. Nongkrong lah di sini. Dulu masih namanya Bangsa Kopi. Kita samarkan. Jadi tempatnya kita samarkan ya. Nah, habis dari sini tuh pulang itu sekitar jam 11-an lah. Nyampe di pos gereja. Jadi saya parkir motor itu di belakang, di sekolahan. Oke. Di belakang gereja ada sekolahan. Ada sebuah sekolah di belakang gereja. Di belakang gereja. Nah, saya parkir motor di belakang, dan motor saat itu udah nggak ada yang ini. Cuma saya satu-satunya yang parkir motor di situ. Pas pulang itu nggak langsung ngambil motor, cerita dulu lah di pos. Ya, salah cerita hal-hal duniawi lah. Nongkrong, ngopi. Sekitar jam 12:30 malam lah, pagi lah, jam 12:30 pagi. Saya mau pulang, wah motor saya di belakang. Di sekolah? Di sekolahnya tuh, di halaman parkir, di kantin, dekat kantin. Jalanlah ke belakang. Pas jalan ke belakang, yang sudah tidak ada orang lagi? Tidak ada orang lagi di situ, cuma ada security sekolah. Cuma security-nya tuh posnya di sini, parkiran saya tuh agak jauh dari pos security itu. Berarti jadi, Bang Erwin itu parkir motor masuk ke dalam sekolah. Dan pada saat itu pukul setengah satu malam, dini hari kan. Okay. Udah saya jalan ambil lah. Namanya, Pak mau ngomong ke security-nya dulu, mau ngambil motor. Oke, ambil aja. Jalanlah menuju parkiran itu dekat kantin tuh, kantin sekolah. Pas nyampe di kantin sekolah itu bulan purnama itu, Kang. Bulan purnama, dan lampu-lampu di lapangan itu masih terang. Udah dimatiin sebagian, tapi ada satu yang buat menyala untuk pusat penerangan di lapangan itu. Jadi saya jalan lah, nggak ada perasaan takut dan lain-lain. Pas mau ngambil motor, ini motor saya udah pegang motor, udah lagi nyari kunci motor. Sekitar 2 meter 3 meter lah.
jarak dari motor saya ke ini. Saya ngeliat anak bocah ada 2 pakai seragam lengkap. pakai seragam sekolah, Sekolah SD. pukul setengah satu dini hari ada di sekolah. Di sekolah. Lagi main kelereng. Jadi ini motor saya di sini, di depan saya itu ada anak bocah itu. Satunya itu yang berdiri, satunya tuh berdiri belakang saya. Sedangkan satunya tuh ngadapin saya tapi dia duduk kayak mau main kelereng itu loh. Waduh. Saya jadi merinding ya. Tapi saat itu saya belum kepikiran yang aneh-aneh. Ya adalah Masih cuek menganggap bahwa itu manusia. Kemudian mulai terpikir bahwa ini tidak beres. Itu masih nyari-nyari kunci nih, kunci saya di mana nih? Jangan-jangan di jaket lagi, karena saat itu saya nggak bawa jaket. Jaketnya saya taruh di pos. Tapi kedua bocah yang Bang Erwin lihat itu tidak mengindahkan keberadaan Bang Erwin. Enggak. Itu jaraknya tuh 2 meter. Dekat sekali. 2 meter apa 3 meter itu. Jadi Bang Erwin melihat jelas. Jelas banget itu. Bahwa- Bulan terang terus ada cahaya lampu. Itu pakai seragam yang merah putih itu loh. Seragam sekolah itu. Sekolah. Kaos kaki lengkap, sepatu. Oke. Pas aku ngelihat gini kan, pokoknya otak itu ngeblank itu hampir 1-2 detik lah. Baru gue ini kaget. Aku langsung teriak Pak Jamal, Pak Jamal penjaga sekolah. penjaga sekolah. Pak Jamal, Pak Jamal. Pak Jamalnya nggak dengar. Kuncinya udah ketemu ternyata. Kuncinya aku taruh di kantong baju. Aku ambil kuncinya, aku nih. Motorku itu kalau di starter tangan tuh nggak bisa, jadi harus diengkol. Dan itu susah banget itu motor. Biasanya tuh susah banget itu engkol motor itu susah banget. Tapi malam itu karena mungkin udah takut banget. Biasanya gampang. Malam itu, wah, starter sekali nggak bisa. Pokoknya saya udah starter sampai udah capek. Ini motor saya tinggal di sini. Dan anak-anak itu masih ada di situ. Selama Bang Erwin mencoba menghidupkan motor, Masih ada di situ. Dan saya konfirmasi sama security sekolah, itu emang hampir udah sering terjadi. Anak-anak bocah itu yang di sekolah itu udah sering terjadi malam-malam itu muncul dan main di. Tapi dia tidak mengindahkan Bang Enggak. Erwin. 2 bocah yang dilihat Enggak. itu. Bang Erwin melihat mukanya dengan jelas. Enggak, saya cuma ngelihat dia berdiri. Kalau yang menghadap saya itu kalau berdiri, saya pasti ngelihat mukanya. Cuma mukanya itu yang duduk itu ketutup. Yang Laki-laki Bang. laki-laki. 2 bocah. 2 bocah itu laki-laki. Main kelereng jam 12:30 malam. Iya, main kelereng seperti biasa gitu. Biasa. Itu ngelihat itu kayak nyata gitu, Kang. Itu pertama kali saya ngelihat yang kayak mistis-mistis yang astral gitu ya. Iya. Tapi kalau yang hal-hal yang dukun-dukun gitu udah sering saya di. Oke, nah kemudian ketika Bang Erwin berhasil menyalakan motor, masih di situ kan, nggak didorong motornya? Enggak. Anak-anak itu, Anak itu masih ada. Saya bahkan ketika lari motornya udah udah jalan, anak itu masih melihat ada. di kaca spion kan, itu masih ada. Dan itu pas nyampe di pos security itu tuh yang paling buat saya kesal itu Pak Jamal ngetawain saya. Ah gitu doang, lu takut loh. Bukan masalah. Bukan masalah. Tapi ada rasa penasaran nggak untuk balik lagi ngelihat? Enggak. Saya kalau hal-hal begitu tuh, kalau ngelihat hal-hal begitu saya nggak mau nanti pikiran saya, tidur saya, bahkan nanti kalau parkir di belakang sekolah lagi, itu nanti buat saya jadi takut. Jadi nggak ada rasa penasaran lagi. Cuma Pak Jamal saat itu dia tuh ke kantin itu. Ketika aku bilang anak bocah, Ada ngeliat anak kecil. Pak Jamal itu Pak ke Jamal kantin. nyamperin ke kantin. Kemudian, Kemudian dia tarik ke pos. Aku ke pos kan banyak anak-anak tuh di pos. Aku bilang itu anak bocah tuh. Terus ada Dana, ada teman-teman lah. Nah, ketika Pak Jamal kemudian setelah memeriksa ke kantin di mana 2 anak itu main kelereng, apa yang Pak Jamal katakan? Pas habis itu kan Pak Jamal ke pos tuh. Iya. Pak Jamal ngomongnya nggak ada apa-apa kok. Udah kalau kayak gitu mah minta permisi aja. Karena lu, kata Pak Jamal, karena lu ke sono itu parkir nggak minta permisi. Oke, berarti ketika Pak Jamal mendatangi lokasi di mana Bang Erwin melihat penampakan kedua anak kecil tadi,
Pak Jamal tidak melihat Tidak itu. melihat itu. Nah, kemudian dari keterangan Pak Jamal, apakah memang sering Sering. oh anak itu muncul? Bukan cuma anak doang sih, ada beberapa hal-hal lain yang Apa itu bang? kayak kunti. Kuntilanak. Iya, kayak dia kunti itu kan di halaman itu kan banyak tuh pohon-pohonnya tuh. Oke. Nganja tuh udah pernah ke sana yang lihat ya. Iya, aku tahu sekolah itu ya. Iya. Itu suka keliling-keliling. Tengah malam. Iya, Yang diperlihatkan Pak Jamal Pak itu Jamal. Kayak security sekolah itu kayaknya udah hafal. udah hafal banget itu. Bahwa sering diperlihatkan penampakan Iya. makhluk Terus astral. lampu di lantai atas itu udah dimatiin, hidup lagi. dimatiin, hidup lagi, dimatiin, hidup lagi. Oh, dan itu berlangsung selama sekolah itu ada. Ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Makanya saya kalau ke gereja lagi, saya tuh mau diomelin pun saya tetap parkirnya dekat pos security. Oh, udah kapok parkir di Nggak mau lagi saya. Oh, Bahkan kalau malam-malam kalau ada kegiatan-kegiatan gereja yang pakai ruangan sekolah, aku disuruh ngambil kursi sendiri, nggak mau, harus ada temannya. Udah trauma Kang. Itu nyata banget itu ngelihatnya tuh kayak anak-anak yang betul-betul secara kasat mata. benar-benar kayak ini ngelihatnya kayak si abang. Itu dekat banget itu. Pada main kelereng, cuma nggak ada suara. Mereka nggak. Pernah ada cerita bahwa kan makhluk-makhluk itu katakanlah itu makhluk gaib ya, atau hantu lah atau sejenisnya. Biasanya ada pengaruh sejarah dari tempat itu ya. Ada, tapi saya nggak tahu cerita detailnya. Tapi betul bahwa ada latar Ada. belakang. Memang Ada. dulunya sekolah itu apa, Bang? Rawa-rawa kalau nggak salah. Oh, rawa. Apa pohon karet? Kebun karet. Kebun karet. Oh. Menurut cerita Bahwa itu adalah kebun karet. Sebelum dibangun sekolah dan gereja. Nah, pasca itu Bang Erwin pernah menemukan lagi? saya nggak menemukan lagi, cuma di rumah itu sering diganggu doang. Aku itu nggak pernah yang sensitif terhadap Iya, tidak peka terhadap hal-hal itu. Cuma aku ngerasa itu ketika udah ngelihat begituan di rumah itu aku sangat sensitif. semenjak diperlihatkan visual si bocah itu, makhluk gaib itu aku ngerasa itu dulu itu kalau hal-hal begitu tuh udah nggak pernah yang tiba-tiba ada yang nangis kan, nggak. Nah, Temanku di rumah apa? Kejadian apa? kalau di rumah itu ini kunti. Jadi tanteku itu bilang itu biasanya om kan udah almarhum. Tante tuh bilang kadang om itu suka berkunjung. Oke. Tapi aku ngerasa bahwa auranya itu bukan om, tapi auranya itu unti. Loh, kunti itu kan identik dengan wanita ya? Iya. Tapi ponakanku dulu, ponakanku itu pernah dia katanya ngelihat opa. Opa sudah nggak ada. Opa itu udah nggak ada. Dan ditunjukin foto opa itu, bilang iya benar ini. Padahal keponakan Bang Erwin belum pernah melihat opa. Belum pernah ngelihat. Dia sebelum lahir, sebelum bapaknya menikah itu opanya itu sudah meninggal. Dan itu di rumah. Di rumah. Didatengin dalam wujud apa? Aku tuh pernah tahu. Jadi ada di rumah itu ada tangga begini, tangga buat ke atas ya. Ya, oke. Di sebelah sini ada sofanya. Jadi aku malam itu nonton. Semua pada keluar kan, pada ke rumah kakak di Legok. Terus aku tidur tuh sambil nonton gitu, kayak kita kalau melihat apa sih, ekor mata ya disebutnya, kayak ada yang lewat gitu loh. Cuma ya udah aku cuek aja, karena aku orangnya kan ya udahlah, kalau mau. Yang lewat itu bentuknya apa? Bentuknya kayak kain putih, cuma aku belum ngerasa yang aneh-aneh karena udah nonton film aja lah. Saking keganggunya tuh aku menyalain lampu tangga, tangga ke atas, biar kalau lewat lagi udah aku bisa tahu nih. Ketika dinyalakan lampu, kainnya tuh lewat. Masih lewat. Aku ngelihat naik ke atas tangga. Jadi tangga tuh kan atas kan dia kayak ngelewatnya tuh kayak pas udah di lantai 2 tuh ngelewat kainnya tuh kelihatan doang. Aku penasaran. Aku ke atas. Aku kalau hal-hal begitu aku suka maki-maki tau Bang. Oke. Suka marah-marah gitu. Lu ngapain sih ganggu-ganggu, gue mau tidur. Kadang kata-kata kasar itu keluar. Jadi semenjak melihat visual itu baru aku ngerasain tuh
Bang Erwin jadi sensitif terhadap hal semacam itu, dan itu bukan imajinasi, bukan seperti nyata. Kalau yang Kunti itu tuh kejadiannya tuh Januari kemarin. Jadi Januari kemarin itu kan rumah itu kan lagi dicat. Jadi ponakan-ponakan tante itu pindah semua ke Lego. Aku sama kakak ipar itu di rumah, tapi kakak ipar kadang ikutin istrinya ke Legok juga nginap. Jadi kadang aku sendiri. Aku ingat banget itu, besok mau ngantar Pastor Bowo ke Bandung. Mengantar Romo Pastor lah. Sebut nama. Oke. Terus besok itu mau ngantar Romo ke Bandung. Dia pindah ke Bandung. Malamnya itu mau tidur. Adalah tidur sendiri di rumah lah. Di tempat jemuran di bawah itu kan masih banyak cat kan, cat rumah, jadi aku gak bisa tidur di kamarku karena nggak lagi dicat juga. Jadi aku tidurnya di lantai 2. Nah di lantai 2 itu kan ada ruang TV juga. Ruang TV itu bisa ngelihat tempat jemur baju. Aku sengaja tuh lagi jemur baju jadi nyalain lampu, biar kalau ada cahaya lampu kan agak panas tuh, biar cepet kering. Jadi aku nyalain lampu di ruang ini tempat jemur baju lah. Dalam sambil nonton sinetron, nggak ingat banget itu karena nggak ada acara bola yang bisa ditonton, udah nonton sinetron aja. Nonton tiba-tiba kok ada yang nangis, keren kucing nangis, suara tangisan. Iya, perempuan kucing. Udahlah, kucing nih, udah matiin TV karena aku nggak mau keganggu, nanti nggak bisa tidur nih, bisa bablas nih, nggak bisa ngantar pastor nih. Aku pakai nih handset, tapi suaranya tuh nggak kedengaran karena aku pakai ini. Aku tidurnya begini, ngadapnya ke sono, mataku tuh ngadapnya ke tempat jemuran. Tuh Kunti tuh lewat tuh. Bentuknya kain, rambutnya panjang. Bentuk manusia lewat. Perempuan. Nah, aku karena nggak mau untuk keganggu, aku ke bawah tuh ngambil garam. Biasanya kan kalau gitu kan bilang ambil garam, teburan di tempat Cipiring biar tempat jemur baju, biar itunya hilang. Tapi pas aku tebur garam itu nggak ada suara apa tuh, sampai subuh tuh alarmku bunyi, aku turun mandi. Pas aku turun mau ke tangga, tuh Kunti tuh ngadap mukanya tuh ke saya langsung. Jelas. Wajahnya seperti apa? Kayak rambut begini kan, dia ngeliatnya gini. Matanya tuh. Dari situ langsung aku udah, karena sendiri di rumah mau teriak juga nggak bisa. Aku sambil jalan ke bawah sambil ini ngomel-ngomel, maki-maki gitu. Nggak perlu ini ya dicontohin di sini ya. Oke. Melewati si Kunti itu berarti? Iya, ngelewatin. Jadi tangga turun gini, tempat jemuran bajunya di sini. Aku harus lewat ke sini dulu, baru ke tangga. Ketika Bang Erwin turun dari anak tangga demi tangga, si Kunti itu tidak bergerak? Nggak bergerak. Dan handphoneku tuh masih di atas. Aku harus ke atas lagi ngambil. Jadi habis mandi mau simpan niat untuk ke atas, itu udah malas gitu loh. Itu pas banget itu sholat subuh itu, karena pas jamnya subuh. Iya, karena di rumah itu kan dekat masjid kan, jadi kedengaran banget itu. Pas kemudian hilang sholat subuh itu aku beranikan diri ke atas, karena rencananya mau berangkat pagi kan, takut telat. Pas aku ke atas itu, aku cium baunya kayaknya bau nggak enak gitu. Bau wangi? Enggak, bangkai gitu. Dari tadi nggak cium bau bangkai tuh, bau bangkai gini ya. Terus aku ngomong, saya di sini tuh tuan rumah di sini. Jadi kalau mau ganggu jangan aneh-aneh lah. Kalau mau tinggal di sini ya tinggal, tapi jangan ganggu, jangan nampakin, jangan nakutin. Karena kita di sini tuh nggak pernah ganggu, nggak pernah nyenggol siapa-siapa. Itu pertama kali di tahun 2021 aku berdoa itu. Langsung berdoa itu. Itu Bang Erwin tinggal di situ udah lama? Udah hampir 5 tahun. Udah 5 tahun. Dan mengalami gangguan itu setelah peristiwa melihat penampakan itu. Anak-anak kecil di sekolah. Berarti aku pernah ngelihat Om almarhum. Itu kejadian ngelihat di sekolah itu
itu nggak lama dari situ sih, hampir 2 atau 3 minggu gitu. Aku tuh ngelihat Om. Jadi Om itu kan punya foto pakai jasnya saat meninggal kan. Ada fotonya tuh. Aku pas ngelihat gini itu Omku tuh berdiri di tangga, sama duduk di teras depan. Lagi duduk aja begitu. Itu malam pas pulang subuh tuh. Pulang subuh tuh Om udah cuekin aja. Dan aku nggak percaya bahwa itu 100% Om. Karena kan menurut cerita ada jin juga yang bisa menyerupai keluarga atau orang-orang kita yang sudah. Jadi aku nggak percaya 100% bahwa itu adalah Jadi almarhum. sensitif lah ya, jadi sensitif semenjak. Aku semenjak ini loh, ngelihat bocah itu. Kadang kalau aku tuh nggak, kalau di gereja tuh nggak pernah, toiletnya tuh nggak pernah aku pakai yang bagian sini, aku selalu pakai yang di gerha. Karena nggak masuk ke toilet yang satunya tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak Ada nggak enak aja. Ada yang lain. Ada yang lain. Sensitif sih, cuma nggak sampai tiap malam ngelihat situ gitu sih. Biasanya yang pocong itu yang di rumah, kunti itu yang di rumah. Oke. Baik. Sahabat-sahabat 70 sekalian, barangkali memang tidak ada yang berharap diperlihatkan hal semacam itu ya. Nggak mau juga. Malah kalau sebagian orang mengatakan bahwa kalau habis melihat makhluk astral, entah hantu atau setan atau jin dan lain sebagainya, itu tandanya apes ya. Kalau orang bilang tuh katanya seperti itu, bisa kena sial. Benar, gitu ya. Oke. Nah, peristiwa Bang Erwin menjadi sensitif disebabkan karena penglihatannya ketika tidak sengaja melihat ada penampakan 2 anak kecil, atau katakan mungkin makhluk gaib ya. Itu kemudian menyebabkan barangkali ada indera yang terbuka sehingga sensitif diperlihatkan makhluk-makhluk gaib semacam itu. Baik. Dan kita semua juga percaya bahwa mereka itu ada, namun tentunya bukan untuk kita takuti. Betul, setuju. Bukan untuk kita takuti. Kita adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan, namun juga bukan berarti kita harus menyombongkan diri. Kita hidup berdampingan dengan siapa saja, dengan makhluk apa saja, karena kita semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Baik sahabat-sahabat Japu semua, Bang Erwin terima kasih banyak sama-sama. malam ini sudah berbagi cerita. Thank you. Kepada kita semua. Jangan bosan-bosan untuk cerita. Boleh. Di lain kesempatan. Dan sahabat-sahabat Japu semua, demikian cerita pada kesempatan malam hari ini. Sehat selalu, senantiasa bahagia selalu, dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.